teman-teman, jadi pada video kali ini teman-teman saya akan tes, yaitu adalah power rakitan yang pernah saya review ya, kitnya teman-teman. Jadi ini hasil final ya teman-teman, hasil finalnya seperti ini. Jadi semuanya masih standar pabrikan ya, pabrikan dari Ranik ya. Ini karena power ini sebenarnya diproduksi oleh Ranik ya, Ranik. Jadi model tampilan depannya seperti ini teman-teman, saya jelaskan dikit aja ya. Ini adalah Bluetooth, model Bluetooth Mac ya. Saya menggunakan Bluetooth Mac itu menurut aku paling, kalau menurut saya itu paling ya, mungkin ada yang lebih bagus, ini menurut saya udah lebih bagus ya. Jadi saya suka itu model Bluetooth ini, dia bisa mengunci mode ya. Artinya kita pilih mode Bluetooth, misalkan kita dimatiin lagi, dihidupkan lagi, tetap di mode Bluetooth. Jadi dia agak berpindah ke mode-mode lain gitu. Kalau tapi tampilannya seperti ini ya, ini kontrolnya input dengan power, jadi satu, lebih praktis dan lebih, menurut aku lebih simple ya. Jadi di sini adalah mic volume, echo volume, sub filter, sub bass, treble. Jadi balance nggak ada, balance nggak begitu terlalu penting kalau menurut saya sih, itu kan nggak ada masalah. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, ini adalah untuk mic-nya ya teman-teman. Nah itu mic 1, mic 2, jadi satu dengan volume mic-nya itu jadi satu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat itu. Nah seperti itu, boxnya mereknya CR Professional Audio, teman-teman bisa lihat. Nah kota seperti ini ya. Ini kalau dari depan, terus kita lihat coba dari belakang ya teman-teman ya. Kalau dari belakang ya seperti ini ya teman-teman. Ini kalau dari belakang itu ada kipasnya memang saya fungsikan sebenarnya bukan untuk lebih tepatnya bukan untuk mendinginkan, tapi untuk menarik hawa hangat dari dalam tuh, dari tarik keluar. Karena box ini sudah ada dilengkapi dengan sirkulasi udara, keren banget ya. Jadi nah, itu di samping-sampingnya menurut saya keren. Jadi apa ya, sirkulasi udara bisa keluar masuk gitu ya teman-teman. Nah itu untuk cek terminalnya, speaker dan menggunakan, bisa pakai jepit, kabel taruh di sini, atau mungkin teman-teman mau pakai jack banana juga bisa ya. Jadi di sini memang belum saya kasih kabel ke arus listrik ya, nanti akan saya pasang mendadak ya teman-teman ya. Ini hasil finalnya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk bagian inputnya saya menggunakan cek RCA. Kalau teman-teman mau cek AK ya silakan aja, nggak ada masalah sih ya teman-teman. Ini masih muat ya, kalau untuk gue itu masih muat ya untuk cek AK. Di sini saya paralel ya, untuk channel R, channel L saya paralel, R saya paralel, L saya paralel, tetap ini stereo ya. Kita bisa pilih salah satu atas atau bawah itu ya teman-teman ya. Teman-teman biar gak penasaran isi dalamnya seperti apa, kita langsung bongkar di dalam. Nah ini isi dalam dari powernya ya, seperti ini ya teman-teman. Bisa lihat aja dalamannya seperti ini. Kalau teman-teman lihat bungkusnya seperti ini ya, sudah sama-sama saya review. Nah itu PMBO 1700 ya, tulisannya tok. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat dalamannya. Kita kupas satu persatu ya. Untuk bagian ini teman-teman bisa lihat, sudah tahu ya, ini adalah trafo ya. Mereknya ini teman-teman bisa lihat ya, Oren. Nah trafo Oren ya, ini trafonya 5 ampere Cilen ya. Kita kupas dulu bagian trafonya dulu. Trafo Oren ini saya gunakan untuk suplai yaitu PSU. Ini PSU yang bawaan dari sana, dari pabrik, belum saya apa-apain, masih standar. PSU ini ukurannya 50 volt 4700 mikro, 50 volt 4700 mikro ya, cukup lumayan sebenarnya kalau untuk power ini. Terus saya suplai memang untuk tegangan dari VAC yaitu 18 volt ya. Nah itu tegangannya saya mau kasih 18 volt, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kelihatan ya 18 volt. Jadi kalau teman-teman lihat itu ada kabel itu body ground untuk mengurangi biar tidak berdengung gitu ya. Sebenarnya nggak ada ini ya, sebenarnya sudah nggak dengung ya teman, sebenarnya sudah ngeground sama body box sebenarnya ya. Saya taruh di 18 volt, teman-teman bisa lihat. Nah itu bisa lihat ya, nah kelihatan kabelnya ya. Nah seperti ini ya. Jadi kita kupas lagi. Terus untuk bagian modul Bluetooth, teman-teman bisa lihat PSU ini adalah non simetris, teman-teman bisa lihat ya. Itu adalah PSU untuk model Bluetooth. Saya menggunakan 12 volt, teman bisa lihat. Nah kita kelihatan ya. Nah itu 12 volt saya gunakan untuk untuk PSU model Bluetooth, tapi outputnya 9 volt karena di sini saya menggunakan TP 7809. Coba lihat ya, kelihatan 7809 ya. Saya gunakan untuk suplai model Bluetooth yang ada di sini. Nah itu adalah modul Bluetoothnya di sini ya. Ini adalah modul Bluetooth
itu adalah modul bluetoothnya ya, bisa dilihat modul bluetoothnya, yaitu ini mampu maksimal 12 volt, tapi saya sarankan di 9 volt. 12 volt juga gak apa-apa ya, pakai 7812 juga apa-apa sih teman, karena masuk ke modul ini sebenarnya tuh dia 9 volt karena sudah ada regulator 7809 sebenarnya, tapi tetap harus dikasih PSU non simetris ya, jangan langsung ke tegangan dari trafo ya, rusak nanti bluetoothnya. Saya pernah nyoba soalnya itu teman, jadi jangan langsung ke trafo ya, menyala tapi nggak bertahan lama, tiba-tiba langsung mati gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa kasih PSU sendiri gitu ya. Nah oke ya, itu selepas dari itu apalagi, nah ini kita bisa lihat kipas ya, ini adalah kipas saya kasih PSU sendiri. Ini bisa lihat ya PSU nya di sini loh. Nah gak kelihatan ya, bener nggak begitu terlihat. Ini adalah sebenarnya elko saya kasih selang bakar warna hitam ya, kelihatan kayak kipas AC padahal ini kipas DC ya, teman bisa lihat ya. Nah itu PSU teman-teman, PSU elko nya di sini ya. Ekolannya ukurannya berapa sih, 25, kalau 25 volt mungkin 2200 mikro atau berapa itu kan, pokoknya segitulah ya. Dan kipas ini saya suplai cuma 6 volt ya. Nah kalian bisa lihat ya, cuma 6 volt. Jadi kipas ini hanya cuma 6 volt aja ya, jadi saya nggak suplai terlalu tinggi karena suaranya kencang, tapi memang anginnya kencang, tapi agak sedikit berisik ya, karena kan untuk di rumah, jadi saya menyesuaikan dengan speakernya ya. Speakernya pasti wattnya harus kecil, kalau watt gedar ya power ini terlalu ngap-ngapan ya teman-teman. Jadi 9 volt 6 volt sudah cukup ya untuk sirkulasi udara, saya rasa sudah cukup ya kalau dipakai di kamar-kamar sehari 24 jam nggak ada masalah ya. Nah oke, terus ini sudah ya, sampai di sini sudah. Terus kita bisa lihatnya, ini kitnya seperti ini. Jadi nah seperti ini jack inputnya ya, jack input. Jadi terus ini adalah outputnya ya, ini adalah output modul bluetooth. Saya masih menggunakan kabel isi 3 ya, bukan dalamnya isi 3 tapi bercabang 3 gitu. Nah ini adalah outputnya, saya lewatkan di bawah ya, saya taruh. Sebenarnya inputnya kan di sini ya, ini adalah inputnya ini. Nah teman-teman bisa lihat kabel head tuh. Nah terus di bawahnya itu sebenarnya saya solder lagi biar gak numpuk ya, saya gunakan untuk input modul bluetooth. Jadi saya tidak menggunakan resistor. Kalau teman-teman kasih resistor, jangan resistor 10k ya gak bawa, tapi dengan catatan mengurangi suara dari modul bluetooth. Saya sarankan lebih bagus 2K2 2K7 itu bagus, 2K2 lah ya, untuk output pada modul bluetoothnya dipasang di input pada tune control seperti itu ya. Jangan terlalu tinggi. Kalau dari pabrikan memang kalau speaker aktif saya lihat itu dia pakai 2K7 kalau nggak salah, 2K2 nggak nyampe 10k teman-teman ya. Ya kayak seperti ini ya. Nah ini adalah untuk antena ya, warna merah ini antena sebenarnya, saya gunakan untuk antena radio ya teman-teman. Nah apakah sudah cukup ya teman-teman ya? Nah seperti ini apa yang kira-kira belum seperti ini ya. Jadi oke, apakah masih belum ya, belum cukup teman-teman kira-kira? Oh ya, masih ada satu lagi ya ketinggalan sebelum kita tes, dan itu masih standar semua ya. Volumenya itu kemarin sempat mau saya ganti sebenarnya, tapi satu aja ya. Jadi ya udah, saya biarkan dulu aja seperti teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung cek aja ya, cek sound seperti apa kira-kira suaranya, dan sekaligus ini closing. Sampai ketemu lagi di video terbaru saya selanjutnya.